Visi misi calon presiden dan wakilnya mungkin seluruhnya indah dan bagus. Namun, untuk melihat seberapa besar rencana itu akan benar-benar dilaksanakan, lagi-lagi ukurannya adalah rekam jejak. Sebab di sanalah konsistensi berpijak. Seorang pemimpin bisa dipercaya atau tidak, pastilah karena rekam jejaknya. Kita akan sulit percaya pada pemimpin yang misalnya bicara soal kemakmuran, namun dalam prakteknya justru memusuhi kelompok miskin dan buruh, bahkan menganggap mereka hanya tukang cekik para pengusaha hanya gara-gara menuntut kenaikan upah. Kita pun sukar mempercayai seorang pemimpin yang muluk-muluk berjanji mewujudkan swasembada pangan, sementara dalam prakteknya justru menggagalkan proyek lumbung pangan yang menghabiskan duit negara triliun rupiah tanpa pertanggungjawaban yang jelas sampai hari ini. Kontradiktif semacam itulah yang tidak secuil pun aku temukan dalam visi misi pasangan nomor urut 3, Ganjar Mahfud. Gagasan yang mereka bawa lahir dari pengalaman serta kepekaannya dalam melihat masalah bangsa. Mereka ingin mewujudkan kesejahteraan lewat pendidikan gratis, pemberantasan korupsi, hingga kepastian hukum yang melayani seluruh masyarakat. Jika mau tengok ke belakangan, isu-isu pendidikan memang menjadi fokus Ganjar sejak dulu. Ganjar adalah satu-satunya gubernur di Indonesia yang menciptakan sekolah asrama gratis untuk warga miskin. Namanya SMKN Jateng. Siswa mendapat fasilitas lengkap tanpa biaya sepeser pun. Dari mulai penginapan, makan, hingga seragam dan perlengkapan sekolah. Mula-mula sekolah ini didirikan di Semarang, Pati, dan Purbalingga. Lalu kemudian dibangun di beberapa daerah lain dengan konsep semi-boarding. Kini Ganjar membawa gagasan itu untuk diterapkan di seluruh negeri. Apakah kita akan meragukannya? Tentu saja tidak, karena ia sudah membuktikan itu, masyarakat pun sudah merasakan langsung manfaatnya. Bahkan di skala nasional, Ganjar juga membawa program Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana. Bagiku pribadi, itu adalah gagasan yang sangat menyentuh. Aku jadi ingat perkataan orang tuaku saat hendak menguliahkan aku. Orang tuamu gak bisa mewariskan apa-apa. Yang bisa kami lakukan memberimu bekal ilmu. Kelak aku tahu, ternyata mereka dengan susah payah mencarikan biaya untuk sekolahku, tidak jarang hutang ke saudara-saudaranya. Aku senang ketika kemudian pemerintah hadir ke tengah-tengah keluarga miskin untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Harapan keluarga miskin untuk memberikan pendidikan tinggi untuk anaknya bukan lagi angan-angan. Mereka tidak lagi cemas atau ketakutan ketika anak-anak mereka tumbuh remaja dan perlu biaya pendidikan. Pendidikan gratis memang membutuhkan waktu untuk melihat dan merasakan manfaatnya. Namun, apa yang dicita-citakan Ganjar adalah sebuah fondasi kokoh untuk menyiapkan Indonesia Emas 2045. Selain pendidikan, pemberantasan korupsi dan kepastian hukum tidak bisa dipungkiri adalah langkah yang dibutuhkan negara ini. Jika melihat rekam jejak Ganjar Mahfud soal itu, rasanya susah untuk meragukannya.
Baru kemarin podcast Mojok Belakasuta membahas buku Membongkar Pemikiran Ganjar. Ada satu cerita dalam buku itu yang membuat Putut EA tersentuh, yakni kisah saat Ganjar menolak hadiah dari pejabatnya yang habis kunjungan ke luar negeri. Dari sikap sederhana yang dilakukan Ganjar itulah birokrasi di Jateng kemudian berubah total. Gratifikasi bukan lagi menjadi budaya yang dianggap wajar. Apalagi jika kita bicara track record Mahfud MD. Selain keberaniannya membongkar banyak kasus korupsi, kiprahnya dalam memberikan keberadilan hukum untuk masyarakat bawah juga sudah sangat melekat dalam memori kita. Pendidikan berkualitas tanpa biaya untuk masyarakat tidak mampu, pemberantasan korupsi dan keberadilan dalam penegakan hukum menjadi kebutuhan yang mendesak bagi bangsa ini untuk bisa melompat menjadi negara maju. Itu bukan janji politik mereka, karena pada dasarnya mereka tinggal memindahkan saja lahannya dengan skala yang lebih besar. Mereka sudah punya bekal, sudah punya pengalaman dan rekam jejak yang nyata. Salam Sobar Dialog.